Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Ini dari Bengkel Tanja, Rumah Hitam, Kupang, Batam. Kali ini kita nak berkisah pasal usaha-usaha atau siasat yang ingin dilakukan agar sekolah tatap muka bisa dilakukan. Ini gambaran saja daripada salah satu sekolah yang ada di Batam. Kebetulan gondrong-gondrong macam nih, saya ketua komite di sekolah nih. Jadi kita tadi berdiskusilah dengan kepala sekolah dan majelis guru, pengurus komite, kita duduk sama-sama macam mana caranya bisa diselenggarakan sekolah tatap muka walaupun itu sip-sipan, berganti-berganti. Tapi belum ada satu putusan yang boleh dilakukan pasal masih ada kendala-kendala, terutama pengaturan teknis. Nah, teknis penyelenggaraan sekolah tatap muka ini. Kita nak tahu macam mana gambaran keinginan guru, juga semangat para ibu guru, bapak guru, agar sekolah ini berjalan normal. Kita nak tengok di SDN 005 Sekupang, Batam. Kita kalau resource kan gurunya belum tentu juga gitu ya. Nah, jadi makanya kita secara persiapan tenaga kita juga barangkali belum terlalu siap gitu. Kemudian untuk persyaratan-persyaratan lain seperti kita ke puskesmas juga kawan-kawan lain yang sudah mengajukan ke puskesmas Ketara Pak juga belum dapat aksesnya juga dari kepala puskesmasnya. Intinya kepala puskesmas juga belum berani juga menandatangani MOU itu. Nah, makanya saya pun belum masukkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, mungkin nanti setelah ini kita minta tanggapan Bapak Ibu Komite. Kemudian langkah selanjutnya untuk ke wali murid, mungkin nanti kita akan undang bersama dengan polsek, dan sebagainya Pak yang rapat bersama nanti. Karena wali murid sebenarnya dengan sudah kita sebarkan angket, kayaknya banyak setuju gitu ya. Artinya kita tidak ada tentang takut, kita sudah dapat jawaban melalui angket ini. Nah, begitu. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah tadi, ini hadir kita 4 orang dari komite. Ya. Siapa ya? Pak Adi. Pak Samsil. Pak Revi. Revi juga. Kemudian ada Bu Ratna, Ibu Sari. Bu Fatma. Bu Edna. Saya paling belum maaf. Jadi gini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, dari angket yang sudah disebarkan itu persentase cukup tinggi wali murid ingin anak-anak masuk sekolah dengan ketentuan-ketentuan sistem atau aturan protokol yang akan diterapkan. Nah, tapi perlu juga kita dari komite berpikir begini, perlu juga kita kaji walaupun standar protokol kesehatan itu kita laksanakan, tapi yang namanya anak-anak kita sangat mengkhawatirkan. Anak saya di SMP ketika dikirim angket dari sekolah mempertanyakan apakah diizinkan anak masuk sekolah atau tidak. Saya mengisi tidak, Bapak Ibu. Sudah SMP itu. Apalagi anak kita SD. SMP mungkin lebih masuk mungkin ketika diberitahu hal-hal yang terlibat SD. Nah itu yang saya tanda tangani buat angket dari SMP 3 anak Sultan yang bekas alumni dari SD 05 juga sekarang sudah kelas 3 di SMP. Itu saya isi tidak. Saya tidak setuju anak sekolah. Karena kita melihat belum ada satu standar jaminan yang bisa membuat anak-anak kita terbebas atau tidak terpapar. Ketika anak kita terpapar, nanti emaknya di rumah, bapaknya di rumah, adiknya di rumah, keluarga saudara di rumah juga. Peluang terpaparnya akan besar pula. Jadi saya kira
nanti nggak tahu ya dari Pak Nenek, dari kementerian lain nanti seperti apa. Tapi yang jelas saya berpikir perlu dipikirkan ulang, perlu dikaji ulang. Dan juga sebenarnya saya kira dinas pendidikan, pemerintah, baik daerah maupun pemerintah pusat bisa membaca sebenarnya situasi ini. Jadi kalau situasi ini negara katakan sudah melihat ini sudah aman, ya saya kira tak perlu juga dalam macam ini gitu. Nah, persoalan kan itu, siapa bisa kita garanti sekian ribu, sekian ratus anak ini steril gitu. Jadi ini saya kira, dan saya menghadapi 2 anak di rumah, 1 SD 05, kelas 3, 1 kelas 3 SMP. Saya menghadapi setiap hari mereka bagaimana proses belajar daring. Dan alhamdulillah, saya kira tidak ada yang kurang dari, malahan saya bisa lebih lebih dekat, lebih mengontrol, maknya juga begitu. Nah, saya kira dalam diskusi-diskusi kita, di luar diskusi-diskusi lepas begitu, melihat situasi pendidikan seperti sekarang, sistem daring ini mungkin lebih efisien daripada nanti setiap hari sekolah seperti yang dulu. Jadi ini hikmah yang saya kira saya mau pelajari di rumah, anak-anak saya belajar, saya lebih kemudian standar yang kurikulum dari sekolah yang disampaikan melalui proses daring itu bisa kita lebih kontrol. Dan saya kira mungkin ke depan nanti perlu satu minggu di sekolah cuma 2 hari atau 3 hari saja, selebihnya sekolah di rumah. Ini saya kira itu diskusi-diskusi kita di kawan-kawan seniman budayawan yang mencoba membaca dampak pandemi ini dengan sistem belajar daring ini. Jadi kita melihat ke depan sekolah tatap muka ini mungkin akan berkurang, walaupun pandemi sudah tidak ada, walaupun COVID sudah tidak ada. Dan akan saya melihat ini lebih berfaedah, lebih tinggi hasilnya saya kira dengan saya melihat langsung anak saya, pelajaran anak saya yang selama ini saya tidak pernah melihat pelajarannya. Ya, itu pengalaman saya sebagai orang tua. Selama ini saya tidak pernah melihat pelajaran sultan itu seperti apa, pelajaran raja itu seperti apa, maknya juga begitu, hanya sekedar lewat saja, melihat, tapi tidak seperti maksimal di musim pandemi ini. Nah, kalau ke depan nanti dalam satu pekan itu sekolah 3 hari di rumah, mungkin akan berbeda. Dan itu saya kira begitu Ibu. Dan kita apapun ceritanya, kita tentulah ingin semuanya ini normal, tapi kita kembalikan kepada kebijakan dari dinas pendidikan, dari pemerintah, baik pusat maupun daerah yang tentunya bisa membedakan situasi ini. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan dari Pak Mehmet atau Ibu? Lanjut dulu. Baik, kita serahkan kepada MC lagi dulu, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita lihat masih banyak kelemahan yang kesiapan kita dalam melaksanakan tatap muka. Namun demikian, serba salah kita melihatnya. Ketika sekolah katakanlah dari sarana prasarana siap, namun hal lain yang tadi kelemahan kita ketika terjadi penumpukan. Nah, ini memang harus ada suatu kesepakatan dengan wali murid yang memang benar-benar on time dalam hal penjemputan dan pengantaran anak sekolah. Kemudian di sisi lain juga kalau kita melihat, kebetulan saya memang mantau terus untuk peningkatan COVID terutama di Patan Lestari. Untuk katakanlah 1 bulan terakhir memang Patan Lestari, terutama kelurahan Patan Lestari itu signifikan turunnya. Dalam 1 minggu ini saja tidak lebih dari 5 orang. Artinya memang untuk kelurahan Patan Lestari khususnya itu memang penurunan terpapar COVID itu memang sudah turun. Namun demikian kita juga tetap ragu. Artinya sekolah kita juga tidak semuanya juga dari Patan Lestari kan. Ada juga yang mungkin dulu daftar di Patan Lestari tapi pada saat sekarang sudah keluar. Nah, pada prakteknya saya kira memang risiko terberat itu ada di guru. Namun saya memikirnya lebih kepada praktek di lapangannya. Jadi kesiapan kita sebagai sarana prasarana terutama
pintu masuk kita cuma satu. Itu yang saya pikir. Katakanlah guru bisa melayani separuh, misalnya 50% sekolah, 50% dari, katakanlah itu guru-guru mungkin saya yakin juga bisa dengan para sarana ya teknologi yang ada saat ini. Saya yakin juga bisa. Namun, yang harus kita yakinkan adalah wali murid ini harus benar-benar on time, baik itu penjemputan maupun pengantaran, supaya ketika kita siapkan sarana tadi di depan saya sudah lihat ada cuci tangan segala macam, saya sudah cek juga tadi, saya kira sudah bagus. Hanya mungkin nanti harus dipoles lagi dan kemudian harus solusi supaya jangan satu baris, supaya itu mempercepat juga. Jadi kalau yang sekarang kan posisinya satu baris masuknya, nanti kita coba pikirkan. Nanti dikasih kita tidak dua sip ini. Tadi yang tidak tepat, tapi itu lebih bagus tadi yang seperti itu. Kalau dia keluar dari kelas itu kan pasti mereka berkegiatan keluar kelas. Jadi ada pengawasan juga dia waktu dia keluar kelas itu. Biasanya Bu hanya di dalam kelas, pokoknya 2 jam itu hanya di kelas itu aja, nggak ada keluar. Cuman harus konsekuen orang tuanya jemputnya. Ya. Memang di aturan seperti itu, tidak boleh di kelas, tidak boleh keluar main, membawa bekal sendiri. Iya. Guru pun tidak boleh keluar dari kelas. Ya bisa jadi kita bagi gitu. Kata iya, bukan gitu. Orang tua jemput di kelas. Ya kan jadi nggak ada nunggu di sana. Iya nggak ada nunggu di sana, jadi langsung dari itu langsung jemput. Kalau satu hari satu tingkat bisa nggak tuh? Naik pun motor bisa tuh kalau satu tingkat satu hari kan? Kita gantian dulu, satu kali dulu naik. Walaupun komite di sini lah seperti itu barangkali ya. Karena di luar sana yang kita dengar itu, yang dikeluhkan oleh guru-guru juga, betapa siswa kita sekarang agak lebih miris karena memang motivasi belajarnya jauh lebih berkurang dibandingkan dengan waktu tatap muka dulu. Contohnya kelas 1 misalnya. Apalagi kelas 1 ini selama ini kan kita belum pernah bertemu. Nah, untuk pengerjaan tugas kelas 1 itu biasanya hasilnya pasti bagus-bagus semua. Tulisannya cantik-cantik. Kemudian hasilnya nanti betul semua, 100 semua gitu ya. Tapi memang hasil itu agak kita ragukan. Ini betul tak tulisan dia nih? Kadang-kadang kan namanya emak-emak di rumah itu kurang sabar dengan anaknya merengek. Ya, tak dipaksanya anak itu nulis. Udahlah daripada kau nangis, kerjakanlah sebentar. Nah, nanti itu dikirim orang tuanya. Sehingga hasilnya itu memang buru-buru Bu, hasil anaknya bagus-bagus semua Bu. Macam mana nih Bu nih kita masih nilai? Nah, itulah keluhan guru-guru lagi. Hasilnya bagus, tapi itu belum tentu hasil anak. Ya. Nah, kalau kelas tinggi lain lagi. Kelas tinggi, seperti disampaikan Pak Mehmet tadi, iya dia kadang-kadang pakai voice itu aja tuh. Ditanya mana ibu kota provinsi Riau, langsung dia oleh Google tuh, Pekanbaru tuh, dia Pekanbaru sama dia langsung. Nah seperti itu, jadi daya pikirnya mau membacanya, minat bacanya berkurang, kemudian daya pikirnya malas. Mungkin dia lebih banyak seperti saya, lebih nonton ada manajer mahasiswa, nah itu dulu nontonnya. Jadi mungkin godaan-godaan seperti itu kalau anak-anak yang orang tuanya kurang kontrol. Bahkan ada Bapak Ibu, guru saya keluh, yang anaknya itu memang sebulan tak ikut pembelajaran, tidak ikut ujian. Jadi bagaimana mengisi rapotnya coba? Nanti sementara saya sebagai kepala sekolah dimaklumi karena pandemi. Barangkali orang tak punya HP, barangkali HP-nya tidak Android, sampai sebegitunya kita maklumi keadaan orang tua. Tapi kan sebagai guru, kan tak mungkin anak itu kerja sama sekali, gitu, Pak ya. Nah hal-hal seperti banyak masalah-masalah di lapangan yang memang belum semua seperti yang kita harapkan. Nah inilah ada yang bisa mengambil dampak positifnya, ada yang negatifnya juga banyak. Nah itulah mungkin yang diambil jalan tengah oleh pemerintah. Silahkan dibuka, tapi tanggung jawab berada di sekolah. Tanggung jawab berada di sekolah itu yang kami pentingnya nih Bu. Anggaplah anak 900 yang masuk ke sekolah kita,
1 hari ngeluh demam, Bu, di sini panas badannya Bu, kami harus ngantar dulu ke Mentarau. Ya kalau orang tuanya terima-terima Bu, nanti orang tuanya mencak-mencak, tular disuruh sekolah juga, kan gitu kan. Itu yang kami khawatirkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk sekolah ini, beratnya lagi, guru-guru tetap mengadakan pembelajaran 2 model. Jadi untuk yang tidak setuju dia tetap dilaksanakan daring. Untuk yang setuju tetap pembelajaran tatap muka. Nah, jadi guru ini kan kelas 1 misalnya ada 1 sampai 18 hari Senin. Yang 19 hari Senin itu dia datang ke sekolah. Yang 19 sampai ini tetap belajar daring. Jadi guru sambil ngajar di kelas juga sambil belajar daring. Sebenarnya paling berat guru, karena dia harus melayani 2 model. Bisa tak tidur nih guru nih, bisa marah-marah lakinya, tak masak untuk laki lagi nih kan. Jadi itulah Bapak Ibu yang betul-betul persiapannya memang harus matang. Tapi kalau kami di sekolah, ya kita berusaha karena itu memang sudah menjadi tugas kita. Oke Jer, belum ada putusan final macam mana sekolah tatap muka bisa dilaksanakan walaupun dalam rupa atau dalam teknis sip-sipan. Pasal 40 orang siswa satu kelas, masuk jam 8 pagi sampai jam 11 katakan 20 orang, yang 20-nya lagi harus dilayan juga dalam proses pembelajaran daring. Nah ini kan tentu sesuatu yang selain melelahkan guru juga mungkin tidak akan efisien. Kalau memang nak daring, daring saja. Kalau untuk sekolah, saya katakan tadi bahwasanya sebagai ketua komite, sebagai gambaran seorang ayah, saya mengatakan anak saya di SMP 3 juga tidak saya bagi masuk sekolah. Ada surat pernyataan yang sudah saya tanda tangani bahwasanya saya menolak sekolah tatap muka, biarlah sekolah daring. Saya lebih bisa banyak waktu mengontrol anak saya. Nah ini kepada kita orang tua memang kita luangkanlah masa lebih banyak untuk mengontrol, menjaga dan melihat perkembangan anak kita. Ya, semoga pandemi segera sirna dan sekolah normal, semua aktivitas kita kembali normal. Apalagi sekarang juga sudah ada program dari negara untuk vaksinisasi ya, untuk sudah disediakan vaksin. Nah, walaupun masih pro kontra, ada yang mau, ada yang tidak. Saya pun tak bisa cakap lah, ya. Itulah gambaran daripada situasi para guru. Satu gambaran di SDN 005. Saya kira tak lebih beda juga dengan sekolah-sekolah lain. Kita ingin sekolah normal, tapi situasi ini juga kita ingin hidup selamat daripada pandemi COVID-19 ini. Semoga kita sama-sama berdoalah COVID-19 segera amblas dan kita hidup normal kembali. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.